Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Kurniawati, JGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal. Kali ini saya ditemani rekan saya, Bu Wulan Anggraini, yang ini guru BK SMK Negeri 1 Adiwerna. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik. Tapi sebelum melaksanakan supervisi akademik, saya ingin ngobrol dulu awal sebelum melaksanakan dengan Bu Wulan. Oke, Bu Wulan, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Ya, Sudah kasih, siap, Bu. Sudah siap memberikan pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Kira-kira judul apa yang ingin Bu Wulan sampaikan dalam pembelajaran hari ini? Oke, untuk temanya sendiri itu tentang rasa percaya diri. Nah, saya buat untuk tentang meningkatkan rasa percaya diri di kelas 10 TM1 karena memang di kelas tersebut perlu mendapatkan pelayanan klasikal itu tentang rasa percaya diri ditingkatkan seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Wulan di 10 TM1 ini perlu pemberian materi tentang percaya diri. Oke, bagaimana kesiapan yang Ibu lakukan untuk pembelajaran hari ini? Oke, yang pertama tentunya saya menyiapkan PowerPoint dulu, Bu, karena untuk pembelajarannya biar lebih menarik. Iya, betul. Kemudian kalau misalkan waktunya nyampe juga ada video. Kemudian yang terakhir itu nanti bisa interaktif dengan siswanya, kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada pengelompokan sendiri. Misalkan memang ada anak-anak yang dikelompokkan yang tidak percaya diri, kemudian yang rasa percaya dirinya sudah bagus, kemudian ada yang perlu ditingkatkan, itu nanti saya kelompokkan seperti itu. Oke, jadi nanti bisa lewat video, terus memberikan informasi lewat PowerPoint yang lebih menarik, terus adanya diskusi langsung. Bahkan mungkin ada pengelompokan anak-anak yang ini kurang percaya diri, dikelompokkan sehingga mereka akan lebih nyaman lagi dengan teman-teman yang satu circle gitu ya. Oke, Bu Wulan, pengembangan apa yang ingin dicapai sama Bu Wulan? Pengembangannya tentunya anak-anak di kelas 10 nantinya akan lebih percaya diri di kelas 11 karena kan di kelas 11 itu sendiri ada yang namanya praktek kerja lapangan. Biar lebih ke personal brandingnya itu lebih percaya diri, Bu, seperti itu. Kemudian ketercapaiannya ke anak-anak di kelas 10 TM1 sendiri itu juga biar lebih karakternya lebih mengena tentang percaya diri itu sendiri. Begitu, Bu. Jadi pengembangan yang ingin dicapai memang persiapan biar anak-anak lebih bisa percaya diri lagi untuk persiapan kerja lapangan nantinya, betul ya. Oke, ini ketercapaian indikator ketercapaian Bu Wulan itu nantinya berarti apa, Bu? Nah, itu yang pertama kan biar anak-anak tahu sebetulnya rasa percaya diri itu harus ditumbuhkan anak-anak itu sendiri biar muncul di depan orang, kemudian di depan semua siswa ataupun guru itu bisa lebih percaya diri lagi. Karena memang ada juga anak yang sebetulnya pintar tapi dia tidak percaya diri, dia minder seperti itu. Memang banyak juga nih ya anak-anak yang pintar namun dia kurang percaya diri, sehingga harus ditumbuhkan melalui pemahaman lebih mendalam gitu. Bu, ini kesepakatan waktu nih, kita pada pembelajaran hari ini kesepakatan waktunya itu berapa lama nih kira-kira? Kalau kemarin klasikal itu 1 kali 45 menit. Ya, betul, 1 jam pelajaran 1 kali 45 menit. 1 kali 45 menit untuk 1 jam pembelajaran ya. Mungkin kalau misalnya memang kurang efektif akan dilanjut untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Seperti itu. Oke, Bu Wulan, kita nanti langsung aja pembelajaran di kelas. Kita melihat nanti bagaimana anak-anak bisa lebih mendalami tentang rasa percaya diri ini. Oke, terima kasih. Kita langsung ke kelas, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Lo kurang semangat loh. Kalau misalkan saya tanya bilangnya gini loh. Kalau gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. TM1 oke gitu ya. Bisa ya? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. TM1 oke. Kasih tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, sebelum kita mengawali materi ya, kita lebih baik untuk berdoa dulu menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Hari ini hadir semua TM1. Ada yang sakit. Satu anak. Sakit atau ada izin atau bagaimana? Sakit. Oke, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan besok bisa kembali sekolah lagi biar cepat pulih. Amin ya. Begitu. Terima kasih. Ini kita juga akan membahas tentang meningkatkan rasa percaya diri. Ini
contoh percaya diri. Apalagi nih ya. Apa itu percaya diri? Ada yang sudah tahu percaya diri itu apa? Belum ya, kita lihat dulu. Oke, sebelum masuk ini saya juga akan memberikan kesepakatan kelas dulu nih. Kita akan ketemu di 1 jam pelajaran 1 kali 45 menit. Ya, kemudian nanti kalian harus bisa tanya jawab. Yang tidak tahu bisa nanyakan ya. Kemudian yang tahu juga bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saya. Begitu. Jelas ya? Siap, jelas. Percaya diri adalah kondisi seseorang yang menyadari kelebihan dan kekurangannya dan mampu memanajemen. Jadi percaya diri itu, kalian pasti punya rasa percaya diri dan juga tidak percaya diri. Ya pasti itu akan di dalam diri kalian ada rasa seperti itu. Ya di kelebihan kekurangannya harus bisa dimanajemen. Kemudian setelah tahu percaya diri itu, tujuannya adalah biar kalian lebih memahami apa itu percaya diri dan menumbuhkan rasa percaya diri itu sendiri bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kalian. Paham ya? Oke. Proses menjadi percaya diri. Nanti setelah kita memaparkan materi secara klasikal, saya akan beri tugas tuh di terakhir ya. Ini ada proses menjadi percaya diri itu adalah yang pertama pengenalan diri. Jadi kalian harus tahu siapa saya, siapa aku. Itu satu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua kesadaran diri. Kalian menyadari nggak ketika kalian itu tidak percaya diri itu karena apa? Percaya diri itu karena apa? Seperti itu loh ya. Kemudian pemahaman diri, integritas diri, dan kepercayaan diri itu akan muncul ya. Diharapkan setelah ini kalian bisa mampu memahami dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri sendiri. Jelas ya? Nah ini bahasa orang tidak percaya diri. Ya, 1, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kamu bingung untuk melakukan apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memang sudah begitulah saya ya, memang saya seperti itu, mungkin sudah dari dulunya, dari SMP-nya atau dari kecilnya memang seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya tidak bisa, mungkin itu yang tidak percaya diri seperti itu kurang lebihnya ya. Kemudian ya 6 langkah untuk membangun percaya diri ya. Ini 1, sering latihan dalam hal apapun. Misalkan saya tanya tadi ya, Mas Andaru tidak percaya dirinya di hal apa Mas? Itu siapa lagi? Misalkan pelajaran nih, suruh maju kayak gitu, berani nggak? Kurang sih. Kurang percaya diri. Oke, saya tanya dulu nih, yang sudah merasa percaya diri ada nggak di sini? Tunjuk jari nggak apa-apa. Yuk. Ada yang percaya diri? Kiki bisa ya Ki? Oke, dikasihkan ke Kiki. Ya Mas Kiki. Tepuk tangan dulu buat Andaru dan Kiki. Ya Mas Kiki. Kira-kira menurut kamu secara pribadi nih, kan di kelas ada yang tidak percaya diri dan kamu merasa percaya diri. Kira-kira temennya kamu yang tidak percaya diri itu karena apa dan kamu juga merasa percaya diri itu dalam hal apa? Silakan dijawab. Menurut saya, untuk teman saya dulu sendiri ya. Ya. Menurut yang saya lihat sendiri ketika di kelas, ketika di luar itu terlalu dilihat oleh banyak orang gitu. Jadi kayak malu dilihatin banyak orang. Jadi pusat perhatian. Iya, di pusat gitu. perhatian. Oke, jadi dia malu untuk berbicara. Malu. Terus? Nah, tapi kalau dia sendiri tuh ada yang ngecek misalnya 1 atau 2 orang, dia pasti menjawab itu. Dicek ngobrol pasti nyambung. Seperti Cuman Andaru. memang kurang percaya dirinya muncul ya. Seperti itu. Kalau Mas Kiki sendiri percaya diri enggak? Kalau saya percaya diri pas ketika saya itu tidak terlalu di depan lah, terlalu tidak di depan. Ketika sedang misalnya ada tugas disuruh maju tuh saya agak grogi ya, apalagi berdiri. Saya lebih sukanya di belakang, di bagian di kursi. Ketika disuruh berdiri di kursi saya baru suka. Nah makanya kan mungkin dengan adanya pemahaman tentang percaya diri, mungkin kalian bisa menumbuhkan lagi. Karena kalian nanti sebentar lagi sudah akan kenaikan kelas, kemudian akan kelas 11 itu akan berhadapan dengan yang namanya orang kerja lapangan dan lain sebagainya. Itu harus percaya diri ya. Ketika harus berhadapan dengan orang, guru dan lain sebagainya, itu harus mampu untuk menciptakan atau menumbuhkan rasa percaya diri ketika ditanya, seperti itu. Bisa ya? Iya bisa. Mas Kiki, oke terima kasih, tepuk tangan dulu buat Mas Kiki. Oke, yang kedua ini berani tampil dimanapun, ya. Jadi saat kalian ditunjuk untuk, ayo silahkan kelompok 1 misalkan, ketuanya siapa? Ketuanya misalkan Uga misalkan, ya. Silahkan Mas Uga untuk maju ke depan kelas. Itu harus percaya diri seperti itu. Itu harus latihan seperti itu. Ya, jadi untuk semua saja harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu sendiri. Ya, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Nama saya Rosen Rebersegi dari kelas 10 Teknik Mesin 1. Saya mau bertanya kepada Ibu Wulan. Saya itu dulu kan sempat ikut OSIS di SMP. OSIS di SMP. Iya, di SMP. Nah, OSIS itu kan ada public speaking. Saya itu mau bertanya, itu cara biar bisa bisa public speakingnya dengan baik, dengan percaya diri yang maksimal, itu gimana, dan biar bisa menanggapi yang pendengar itu bisa mendengarkan dengan baik, itu gimana caranya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Rosi. Oke. Jadi aktif di kegiatan OSIS dari SMP sampai sekarang jadi OSIS juga? Oh, Paskibra, ikut Paskibra. Oke, terima kasih Mas Rosi. Jadi mungkin karena memang untuk menyiasati groginya itu pasti nervousnya ya. Iya. Nah, nervous grogi itu pasti ketika harus berhadapan di depan orang, ya kemudian di depan orang banyak, itu bagaimana? Kesimpulannya adalah bahwa kalian mampu memahami tentang rasa percaya diri ini bisa diaplikasikan ketika di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, lebih aktif lagi, lebih mandiri lagi. Memang nanti setelah pembelajaran ini mungkin akan lebih baiknya kita kelompokkan ya anak-anak yang memang kurang percaya diri, kemudian yang sudah percaya diri, dan mungkin yang setengah-setengah nih ya, yang setengah-setengah percaya diri itu nanti akan seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya karena ini sudah 1 jam pelajaran nih ya, 45 menit. Mungkin akan dilanjut lagi untuk minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas tentang percaya diri dan juga mengaplikasikan lewat tugas yang akan saya berikan ya. Mungkin akan maju satu-satu untuk mempresentasikan tentang rasa percaya diri sendiri ya, biar kalian itu tumbuh. Kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Dalam diri kalian itu harus bisa mampu mengetahui ya, siapa aku, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ya, kemudian kenapa saya tidak punya rasa percaya diri yang bagus? Itu harus bisa dikelola di manajemen dan disampaikan ya, seperti itu. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan ya untuk pemahaman tentang rasa percaya diri ini, alangkah baiknya kita berdoa atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Kurniawati, CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Adiwarna Kabupaten Tegal. Alhamdulillah tadi Bu Wulan sudah melaksanakan pembelajaran. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang hasil pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Wulan. Gitu. Wulan, gimana tadi pembelajarannya? Luar biasa, Bu. Luar biasa ya. Iya, bagaimana perasaannya Ibu tadi setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, perasaannya lebih senang karena mungkin bisa mengembangkan ketika ada banyak kekurangan di pembelajaran saya sendiri di kelas, itu akhirnya kan bisa tahu masukan-masukan yang akan diberikan lewat coaching, artinya akan bagaimana, kemudian saya harus bagaimana selanjutnya di pembelajaran yang akan saya sampaikan ke berbagai metode secara klasikal maupun nanti kelanjutannya di klasikal yang lain seperti itu. Iya. Tadi waktu yang pada saat pembelajaran sudah cukup efektif belum menurut Bu Wulan dalam memberikan pembelajaran di kelas? Kalau tercapaian keefektifannya itu mungkin baru 60%, 60% karena memang anak-anak kan perlu menumbuhkan rasa percaya diri itu sendiri. Di tema yang tadi saya berikan itu anak-anak saya kelompokkan kayak tadi contoh ada anak-anak yang memang tidak percaya diri, kemudian setengah percaya diri dan sudah percaya diri. Yang sudah percaya diri itu hampir 45% anak, kemudian yang 25% itu yang setengah percaya diri, kemudian yang tidak percaya diri hampir 35%. Jadi di kelas 10 TM1 sendiri itu memang indikatornya keefektifannya baru 60%, Bu, karena memang tadi saya coba untuk anak-anak yang tidak percaya diri, kemudian saya coba di Google itu semangatnya, kemudian saya tanya apa yang membuat betul tadi betul nah, seperti itu. Kenapa sih saya coba pancing semangat itu biar mau mengucap kenapa kamu tidak percaya diri?
hal apa yang memang tidak membuat kamu percaya diri itu seperti itu. Kemudian juga saya pancing dengan temannya penilaian seperti itu. Coba teman satu kelas menilai kenapa sih si A itu tidak percaya diri. Kemudian ada penilaian dengan teman sejawat itu di dalam kelas itu sendiri seperti itu. Oke. Dalam proses pengembangan kepercayaan diri, rencananya sih memang ada pengembangan lanjutan enggak ya? Ya, yang jelas karena tadi baru 1 kali 45 menit, Iya. ya, itu kan baru 1 kali jam pelajaran. Kemudian untuk minggu depannya saya coba untuk mengembangkannya itu lewat langsung praktek, lewat tugas yang saya berikan, Bu. Oke. Kalau indikator pengembangan diri siswa, sebenarnya menurut Bu Wulan itu apa aja sih, Bu? Maksudnya biar anak-anak lebih cenderung bisa menumbuhkan percaya diri itu melalui apa saja biasanya? Itu satu ya, untuk biar bisa merasa percaya diri itu satu lewat anak-anak itu dicoba untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu bagaimana. Iya. Jadi pengembangannya lewat pengembangan dirinya itu lewat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian untuk menumbuhkan percaya diri lagi di kelas itu mencoba dengan teman itu mampu untuk berkomunikasi dengan efektif. Kemudian dengan guru juga harus lebih mampu untuk belajar menghubungi guru, mampu untuk wawancara dengan guru dan lain sebagainya. Itu tugas-tugas yang seperti itu sudah diberikan dan memang anak-anak itu sendiri sudah mampu untuk ketercapaiannya efektif hampir 60%. Oke. Nah, setelah pembelajaran tadi di kelas, menurut Ibu, biasanya tuh anak-anak yang tidak percaya diri itu faktornya apa aja? Satu mungkin latar belakang keluarga yang membelakangi, Bu. Contoh misalkan orang tua tidak di rumah, dia tinggal dengan kakek atau neneknya saja, atau bahkan tidak dengan kakek nenek tapi malah ditinggal. Itu kan memang lewat asesmen yang sudah diberikan rata-rata anaknya seperti itu. Kemudian yang kedua memang sudah dari SMP-nya memang sudah tidak percaya diri, karena mungkin secara bahasa dia tidak sering untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Itu yang tadi di kelas 10 TM1 itu sendiri. Kemudian jadi pusat perhatian kadang, mungkin ada secara fisik yang memang dia itu kurang atau bagaimana, akhirnya itu menjadi sebuah rasa tidak percaya dirinya itu munculnya di situ. Akhirnya anak itu cenderung lebih tidak percaya diri ketika harus berhadapan dengan orang lain. Jadi kadang juga ada ya bawaan juga anak-anak nggak percaya diri bukan di SMK-nya nih, mungkin ada bawaan dulu waktu zaman-zaman kecil itu. Berarti faktor keluarga juga di sini ini ya berperan juga terhadap ketidakpercayaan diri siswa ya. Betul, itu faktor keluarga memang sangat mendukung. Ketika posisinya tidak ada orang tua kan untuk berkomunikasi, kemudian rasa mindernya itu mungkin dari orang yang tidak mampu, mungkin bapak ibunya mohon maaf pekerjaannya kurang sesuai dengan di lingkungannya atau bagaimana seperti itu, memang itu menjadi sebuah momok bahwa anak tersebut akhirnya menjadi minder. Berhadapan dengan teman juga kurang, apalagi anak tadi yang saya tanya itu kan memang faktor keluarganya dia ditinggal oleh orang tuanya gitu. Jadi memang berarti saya lebih cenderung minder. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu mungkin nanti akan mengembangnya bukan secara klasikal lagi, Bu, atau dengan tugas lagi, tapi mungkin akan lebih masuk ke konseling individual. Berarti perlu nggak sih pemetaan antara tadi mungkin penyebab faktor-faktor anak tidak percaya diri, mungkin kan ada dari keluarga, terus ada juga yang mungkin dari faktor fisik, ada faktor yang mungkin kecerdasan tadi yang disampaikan. Perlu nggak sih menurut Bu Wulan tentang pemetaan ini? Betul. Mungkin menurut saya perlu seperti tadi kan pengelompokannya sudah ada. Tadi kan yang percaya diri itu hampir 45%. Kemudian yang tidak percaya diri atau yang setengah percaya diri itu ada sekitar 25%. Kemudian yang tidak percaya diri 35%. Nah, itu yang 35% kita berpikir kenapa sampai tidak percaya diri. Mungkin dicari faktor-faktornya, kayak tadi faktor keluarga itu salah satunya tadi sudah ketemu. Kemudian yang kedua faktor-faktor yang mungkin di lingkungannya jadi pusat perhatian, mungkin kurus, kemudian ada mungkin rambutnya ikal atau bagaimana gitu. Jadi harus lebih terpetakan di situ, biar lebih mengembangannya ke dalam, biar lebih mampu untuk. Betul. Memang karena faktor-faktor kepercayaan diri ternyata kompleks ya, maksudnya. Padahal kepercayaan diri ini juga penting ke depannya anak. Ini tujuan Bu Wulan memberikan faktor kepercayaan diri nih yang kepada siswa ini kenapa nih, Bu? Yang
pertama biar lebih aktif lagi. Jadi ketika saya pembelajarannya di kelas itu pasif kan nggak enak ibu. Pas namanya kurikulum merdeka itu kan harus si murid atau si anak itu lebih mandiri. Nah makanya di sini saya ingin biar lebih aktif, kemudian kesadaran dirinya muncul, kemudian memandirikan siswa itu sendiri biar lebih mau untuk berkomunikasi tanpa saya harus paksa. Oke, tadi setelah pemetaan tadi yang sudah Ibu kelompokkan, mungkin ada yang akan diselesaikan melalui konseling individu tadi, atau mungkin yang akan diselesaikan mungkin bimbingan kelompok dan sebagainya gitu. Keterlibatannya siapa nih yang rencananya Ibu akan akan dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, mungkin satu saya kolaborasi nih, kolaborasi dengan guru mapel. Iya, yang memang mungkin kayak contoh pelajaran di produktif, anak-anak prakteknya kurang percaya diri ketika harus presentasi. Itu nanti akan saya kelompokkan, saya melibatkan guru mapelnya biar lebih tahu cara-caranya. Kalau misalkan satu kelas itu kan kadang praktek tidak semuanya bisa. Nah, akhirnya harus lebih mengecil lagi, diperkecil lagi. Oh ternyata 5 anak ini memang tidak menguasai untuk mempresentasikannya itu karena memang tidak tahu caranya menggunakan alat ini ya. Kita kolaborasi dengan guru mapel yang memang keterkaitan dengan mapel yang tidak bisa anak-anak untuk percaya dirinya itu muncul seperti itu. Oke. Menurut Bu Wulan, kepercayaan diri itu penting ditingkatkan di SMK itu untuk apa? Yang pertama untuk personal branding ketika bekerja Bu. Apalagi ini kelas 10, namanya akan kerja lapangan di kelas 11. Ketika di kelas 11 itu kan ada praktek kerja lapangan. Di situ kalau tidak percaya diri harus masuk perusahaan-perusahaan besar, nah itu kita harus mampu untuk meningkatkan rasa percaya diri itu sendiri sebagai guru, kemudian anak juga bisa lebih ekstra lagi mungkin pengembangan dirinya dan tadi lewat kegiatan ekstra juga, dengan guru-gurunya juga tugas-tugasnya mungkin lebih ditingkatkan lagi mungkin seperti itu. Selain untuk persiapan PKL, sepertinya kayaknya untuk apa lagi nih Bu? Kepercayaan diri ini untuk ditumbuhkan. Nah itu ketika mau bekerja itu ada interview Bu. Betul. Interview itu kalau tidak percaya diri itu pasti akan terlihat. Anak kok tidak percaya diri, padahal yang harusnya itu masuk ketika interview malah dia jadi tidak masuk. Seperti itu. Mungkin pengembangannya akan berlanjut seperti itu dari kelas 11, kelas 12 itu ada keterlibatannya anak-anak harus percaya diri itu memang untuk kebutuhan masuk kerja, masuk melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Itu juga kadang mungkin kita pernah mendengar ya, kok anak pintar tapi tidak masuk ke dunia kerja, nyari kerjanya susah, mungkin dia kurang percaya diri juga ya Bu ya. Jadi seperti itu karena memang interview itu kan akan dilihat, dilihat posisi untuk cara menjawabnya, kemudian artikulasinya harus jelas. Ketika tidak percaya diri dia akan minder, pemalu dan lain sebagainya. Itu sudah poin yang kurang ya kalau menurut saya, karena memang interview itu kan bukan dari kita tapi langsung dari perusahaan seperti itu. Berarti memang dipentingkan sekali nih ya materi ini terhadap siswa nih. Rencananya Ibu pengembangan ke depan, bagaimana cara Ibu melihat ketercapaian anak sudah percaya diri atau belum, bagaimana caranya? Pengembangannya ya itu tadi untuk pembelajaran itu sendiri. Mungkin saya lebih senang nih kalau misalkan ada supervisi akademik dengan coaching kayak gini, bisa menemukan masukan-masukan yang bagus ketika saya menjadi guru untuk masuk di kelas, kemudian ada masukan lagi, Bu ini kekurangannya di sini, karena kekurangan guru itu pasti tidak menyadari ketika kita ngajar yang harusnya ada sintak yang seperti ini tapi kita tidak melaksanakan. Betul. Itu mungkin pengembangannya harus lebih pendampingan coaching, kemudian dengan adanya supervisi akademik kepala sekolah mungkin itu juga lebih menumbuhkan kita sebagai guru untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Pada akhirnya pengaplikasian ke siswa itu banyak tadi kayak konseling individu, bimbingan kelompok kayak gitu ya. Apalagi mereka yang punya masalah, kadang mungkin anak tidak tahu ya bahwa mereka punya percaya diri atau tidak gitu ya. Nah itu kayak tadi contoh anak-anak saya merasa kurang percaya diri Bu ketika di SMP jadi OSIS. Betul tadi ada jadi ketua OSIS, saya nggak bisa Bu untuk bicara. Kira-kira karena menghilangkan nervous itu gimana kan ya gitu. Akhirnya pengembangannya lebih lebar lagi nih. Mungkin adanya
tentang menumbuhkan percaya diri, akhirnya pengembangan ke public speaking. Betul. Mungkin tidak percaya dirinya karena kosakata yang dikuasai Iya. kurang ya. Oh, akhirnya pengembangannya lebih luas nih ya, Bu ya. Oke. Makanya tadi saya menuntut anak-anak harus tahu siapa aku. Oke, betul. Dan kekurangannya itu harus tahu iya. sampai di mana kayak gitu. Iya, itu ya yang tadi rencana mau dikembangkan ke depan. Ya. Jadi akhirnya pendampingan ke anak masing-masing ya. Luar biasa sekali. Ada tambahan lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk pengembangan anak-anak ke depan tentang kepercayaan diri ini? Jadi percaya diri itu kayak tadi saya baru memberikan pemahaman materi. Nanti di tahap yang kedua itu saya memberikan fokus. Kemudian akan coba kamu misalkan untuk presentasi kamu jadi misalkan kamu pengennya jadi apa cita-citanya nih? Iya. Presentasikan di kelas. Bisa juga nanti saya suruh untuk interview dengan guru yang ada di sini. Iya. Coba kamu nanyain biografinya guru masing-masing nih. Oke. Coba itu ditanyakan. Untuk melatih Untuk kepercayaan melatih ya. kepercayaan. Oke, luar biasa sekali ya Bu Wulan ya. Ke depan mungkin akan ada pengembangan lagi tentang menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa ya. Oke, terima kasih. Begitu bincang-bincang dengan Bu Wulan ya. Tadi yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas untuk dapat menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.